Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, kita menyambung kembali kajian kita dari kitab Ta'limul Muta'allim. Karena kitab kita mengatakan wa yanbaghi li talibil ilmi an yahtariza anil akhlaqidz dzamimati fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Wa yanbaghi, dan sebaiknya dan semestinya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, an yahtariza, bahwasanya dia menjauhi, dia menjaga dirinya, anil akhlaqidz dzamimati, daripada akhlak-akhlak yang tercela. Artinya para penuntut ilmu sebaiknya untuk berperilaku, berakhlak dengan akhlak yang mulia, menjauhi akhlak-akhlak yang tercela, seperti bersikap bakhil, bersikap pelit, bersikap sombong, penakut, pendusta, dan lain sebagainya, yang itu semua adalah akhlak-akhlak tercela. Kenapa kita diperintahkan untuk menjauhi akhlak-akhlak yang tercela itu? Fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Maka sesungguhnya dia akhlak-akhlak tercela itu apa? Kilabun ma'nawiyatun. Dia adalah anjing secara maknawiyah. Karena akhlak yang tercela itu ibaratnya seperti anjing. Anjing di sini bukanlah anjing sungguhan. Anjing di sini adalah perumpamaan bahwasanya akhlak yang tercela itu laksana anjing. Kenapa disebut dia laksana anjing? Karena disandarkan pula kepada perkataan berikutnya, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tadkhulul malaikatu, tidaklah masuk oleh malaikat, baitan, akan satu rumah, fihi, yang ada padanya itu rumah, kalbun, anjing, au suratun, atau gambar. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi mengatakan, la tadkhulul malaika, malaikat tidak mau masuk baitan, pada satu rumah, yang di rumah itu ada kalbun, ada anjing, au suratun, atau ada gambar. Lalu apa hubungannya hadis ini dengan akhlak yang tercela? Tadi pengarang kita mengatakan bahwasanya sifat tercela itu ibaratnya anjing, seperti anjing. Kalau pada rumah, malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada di sana gambar, yang ada di sana anjing. Dan kalau begitu, wa innama yata'allamul insanu biwasitati malakin, dan sesungguhnya belajar al-insanu oleh manusia itu biwasitati malakin, dengan perantara malaikat. Manusia mendapatkan ilmu itu melalui perantara malaikat. Jadi ketika malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada anjing, yang ada gambar-gambar di sana, begitu juga malaikat tidak mau mengantarkan ilmu kepada seseorang yang di dalam hatinya terdapat, atau di dalam dirinya terdapat akhlak-akhlak yang tercela. Itulah sebabnya kenapa pengarang kitab kita mengatakan penuntut ilmu harus menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Karena malaikat enggan untuk mendatanginya, tidak mau mendatanginya untuk membawakan ilmu. Sehingga dikatakanlah bahwasanya akhlak-akhlak yang tercela itu
laksana anjing yang dibenci oleh malaikat. Malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada anjing di sana. Begitu juga malaikat tidak akan masuk ke dalam hati seorang penuntut ilmu yang di dalamnya terdapat akhlak-akhlak tercela. Wal akhlaqul dzamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaqi. Wa kutubuna hadza la yahtamilu bayanaha. Wal akhlaqul dzamimatu, dan akhlak-akhlak tercela itu tu'rafu fi kitabil akhlaqi, diketahui pada kitab akhlak. Wa kutubuna hadza, dan kitab kita ini la yahtamilu bayanaha, tidak mengandung akan penjelasannya. Pengarang kitab kita mengatakan, kalau ingin memperdalam tentang akhlak-akhlak tercela, begitu juga kalau ingin memperdalami akhlak-akhlak yang mulia, silakanlah baca kitab-kitab yang memuat tentang akhlak. Sedangkan kitab kita ini tidak menjelaskan itu, karena sesungguhnya kitab kita ini menjelaskan bagaimana jalan dalam belajar, bagaimana cara menuntut ilmu yang baik dan benar. Sehingga kalau untuk mempelajari akhlak secara utuh, secara menyeluruh, tentu perlu membaca kitab-kitab akhlak. Yang terhimpun pada kitab-kitab tersebut pembahasan tentang akhlak-akhlak yang mulia yang patut untuk kita amalkan, dan juga terhimpun di dalamnya akhlak-akhlak yang tercela untuk kita hindari. Kemudian pengarang kitab kita juga mengatakan, khususan anit takabburi, wabil khusus, daripada sifat takabur. Artinya akhlak-akhlak tercela itu banyak. Wabil khusus, akhlak tercela yang paling patut untuk kita jauhi adalah sifat takabur, sifat sombong, sifat yang menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Sehingga sifat ini paling patut untuk dijauhi. Wa ma'at takabburi la yahsulul ilmu, dan bersama dengan takabur itu tidak akan mendapatkan ilmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang takabur. Qila, dikatakan, al ilmu harbun lil muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu adalah musuh bagi al muta'ali, orang yang sombong, orang yang merasa dirinya tinggi. Kasaili harbun lil makanil ali, laksana banjir yang dia juga musuh bagi tempat yang tinggi. Ilmu itu memusuhi orang-orang yang menganggap dirinya tinggi, sehingga ilmu tidak mau menghampirinya. Perkataan ini mirip dengan perkataan yang dinukil dalam kitab Ihya-nya Al-Imam Al-Ghazali, namun ada sedikit perbedaan. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau menyatakan, mengutip, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Kalau pengarang kita mengatakan al-ilmu harbun lil muta'ali, dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu musuh bagi pemuda yang merasa dirinya tinggi. Bagi orang yang merasa dirinya sudah hebat, maka ilmu musuhinya. Ilmu tidak akan mau mendatanginya. Ilmu tidak akan mau bersemayam pada dirinya, pada hatinya. Karena dia telah menganggap dirinya tinggi. Dia menganggap dirinya telah hebat. Sehingga pepatah kita mengatakan, gelas yang terisi penuh itu tidak akan bisa lagi menerima isi. Begitu juga ilmu tidak mau masuk ke dalam hati seseorang yang menganggap dirinya sudah hebat. Bagaimana mungkin ilmu mau masuk ke dalam dirinya kalau dirinya sudah merasa hebat, sehingga dia tidak mau lagi belajar. Ketika diajak belajar, dia katakan, saya sudah belajar, saya sudah tahu masalah ini, saya sudah paham. Lalu bagaimana mungkin ilmu akan masuk kepada diri orang yang menganggap dirinya sudah hebat, pada diri orang yang menganggap dirinya sudah tinggi? Karena orang yang sudah hebat, sudah merasa dirinya hebat, senantiasa tidak mau lagi belajar, sehingga dia pun dijauhi oleh ilmu. Ilmu memusuhi dirinya. Sebab sebenarnya justru orang yang pandai,
Justru orang yang hebat itu, orang yang tinggi ilmunya, senantiasa mereka merendahkan diri, dan justru mereka sangat gemar dalam belajar. Mereka sangat gemar dalam membaca buku-buku, menelaah, berdiskusi, dan lain sebagainya. Justru orang yang merasa pandailah kebanyakannya tidak ingin belajar, sehingga ilmu jauh dari mereka. Ketika kita merasa diri sudah hebat, sebenarnya kita tidak hebat. Ketika kita merasa sudah pintar, sebenarnya kita tidak pintar. Itulah yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, mengatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ani. Ilmu itu musuh bagi pemuda yang menganggap dirinya tinggi. Artinya seperti musuh, dia tidak mau bertemu. Kalaupun bertemu, pertemuannya pun bukanlah pertemuan yang mengenakan. Itulah sebabnya pengarang kitab kita mengatakan seorang penuntut ilmu harus menjauhi akhlak yang tercela. Banyak akhlak yang tercela itu. Wabil khusus yang paling patut untuk dijauhi adalah takabur. Karena Allah Subhanahu wa taala juga melaknat iblis disebabkan ketakaburannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.